Ya pemirsa, kita lanjutkan dialog kita. Kita masih bersama dengan juru bicara vaksinasi Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi dengan Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia IAKMI Pak Hermawan Saputra. Saya mau ke Pak Hermawan dulu. Pak Hermawan, ini kan terkait dengan vaksinasi terhadap lansia dengan menggunakan vaksin Sinovac ini sempat menjadi perhatian dan perbincangan sebelumnya. Kalau pengamatan dari IAKMI sendiri ini seperti apa? Iya, perhatian kita dan perbincangan kita kan berkaitan dengan uji klinis vaksin Sinovac sebelumnya yang menyasar pada usia 18 hingga 59 tahun. Maka apakah efikasi, keamanan, kemanjuran maupun potensi KIPI ya, atau kejadian ikutan pasca imunisasi akan berbeda kejadian dan berisiko tidak pada usia lansia. Nah, ini yang menjadi kehebohan perbincangan di awal karena memang clinical trialnya tidak pada usia lansia. Namun demikian, sejalan dengan proses pemberian vaksin ini pada usia-usia produktif dan juga mereka dengan komorbid yang masih terkontrol, menyebabkan dilakukan kajian kembali ya oleh teman-teman ITAGI dan pada akhirnya dilakukan approval bahwa lansia pun aman. Dan memang tidak banyak fakta yang memiliki kejadian ikutan pasca imunisasi yang signifikan terhadap lansia. Berarti ini kategorinya aman. Nah, oleh karena itu tantangan sekarang ini bergeser, bukan lagi persoalan substansi klinis, tetapi lebih kepada awareness, termasuk upaya menggencarkan ya kampanye promosi dan edukasi agar memang lansia ini siap untuk divaksin, edukasi terkait dengan vaksin itu sendiri maupun perilaku pasca dan sebelum diimunisasi yang harus dipersiapkan diri, Mbak Anggita. Baik, Bu Siti, ini kan kita sudah kedatangan kembali 6 juta bulk vaksin Sinovac dan ini seperti yang kata Pak Hermawan tadi sudah approve untuk keamanannya, artinya ini sudah siap ya untuk disuntikan kepada lansia. Ya, jadi kita tahu tadi memang di awal kan Sinovac tadi belum ada uji klinis ya, tetapi kemudian saat ini kan sudah hampir 16 juta lebih dosis vaksin yang kita suntikan, baik itu Sinovac maupun AstraZeneca pada usia di atas 60 tahun ya, dan juga usia di rentan 18 sampai 59 tahun. Dan dari semua total penyuntikan tersebut kita melihat bahwa efek samping yang muncul itu sangat sedikit dan cenderung sifatnya ringan. Nah, tentunya dengan kondisi seperti ini 6 juta dosis tadi akan sebagian tentunya kita gunakan untuk mengejar target vaksinasi pada lansia dan sebagian lagi kepada fokusnya khususnya untuk guru dan tenaga pendidik. Dan ini sampai saat ini dengan data yang ada masih sangat aman untuk diberikan kepada lansia. Walaupun juga kita tahu ya saat ini kan kita juga dalam bulan Ramadan ya, artinya pemberian vaksinasi pada usia di atas 60 tahun pada saat seseorang lansia sedang menjalani ibadah Ramadan pun yang pertama kita tahu ini tidak membatalkan puasa, yang kedua adalah tentunya tidak mengurangi kesehatan dari lansia yang mendapatkan vaksinasi tersebut. Baik, Bu Siti, seperti yang disebutkan oleh Pak Hermawan tadi, ini adalah tugas kita membangun awareness agar para lansia ini punya kesediaan untuk mengikuti vaksinasi. Saya melihat di lapangan juga masih ada lansia yang belum bersedia menerima vaksin dikarenakan menerima informasi yang berbeda-beda begitu terkait dengan dampak dari vaksinasi terhadap lansia. Ini bagaimana upaya dari Kementerian Kesehatan sendiri dalam membangun kesadaran itu? Ya, memang ini menjadi tantangan kita ya, Mbak Anggita ya. Apalagi banyak sekali berita dari luar yang mengatakan efek samping yang terjadi pada seorang lansia setelah mendapatkan vaksinasi. Tapi kemudian tadi saya sampaikan sampai saat ini dari data yang ada, bahkan kita sudah ada beberapa orang lansia yang kita suntik di atas usia 80 tahun, bahkan ada yang 90 tahun, bahkan ada yang sampai 100 tahun, itu tidak didapatkan efek samping yang berarti. Jadi efek samping yang dikeluhkan pada lansia itu sebenarnya jauh lebih kecil dibandingkan usia 18 sampai 59 tahun. Dan cenderung semuanya itu adalah sifatnya ringan dan hilang dalam 1 atau 2 hari. Sehingga informasi seperti ini yang terus-menerus kita sampaikan. Yang kedua adalah kita mendorong keluarga
kerabat ataupun juga orang-orang di sekitar lansia itu untuk terus-menerus menyampaikan dan mendorong mereka. Bahkan kalau perlu, tadi Pak Hermawan sampaikan kan mungkin ada kendala ya, baik kendala fisik, kendala untuk kemudian melakukan registrasi, juga mungkin kendala untuk secara finansial untuk datang ke layanan vaksinasi. Nah ini tentunya kita bantu, terutama kita tahu bahwa kerentanan pada lansia ini menjadi salah satu prioritas kita untuk segera memberikan vaksinasi ini. Jadi sosialisasi, edukasi, dan kami juga mendorong ini di masa bulan Ramadan ini vaksinasi pada malam hari itu menjadi salah satu alternatif yang bisa dilakukan. Yang artinya misalnya masjid, pengurus masjid, kemudian pemuda masjid ini bisa melakukan koordinasi ya untuk pemberian vaksinasi pada jamaah di masjidnya dengan menghubungi puskesmas setempat yang kemudian akan dijadwalkan pada waktu-waktu tertentu untuk memberikan vaksinasi. Sekaligus juga ini menyampaikan ya pada ceramah-ceramah di masjid ataupun juga pada kesempatan-kesempatan kegiatan agama lainnya untuk agama lain. Baik, saya mau ke Pak Hermawan nih. Pak Hermawan, terkait dengan tadi seperti yang dikatakan oleh Bu Siti, untuk dari Kementerian Kesehatan sendiri ini yang diupayakan adalah sosialisasi dan juga membangun awareness agar semakin banyak lansia yang bersedia untuk divaksinasi. Namun kalau kita melihat di provinsi atau di daerah lain di luar DKI Jakarta ini ada juga keterbatasan dari fasilitas kesehatan. Ini kalau masukan dari IAKMI sendiri bagaimana? Iya, memang satu yang harus diperkuat sebenarnya adalah individu atau lingkaran terdekat lansia. Jadi kami mengharapkan agar yang divaksin itu tidak hanya pada usia lansianya, tetapi adalah keluarga terdekat yang mendampingi lansia. Ini penting sekali karena mereka ini bisa menjadi influencer untuk membantu mengedukasi sekaligus bisa mengantarkan atau menemani lansia. Nah, yang orang terdekat ini bisa anaknya, bisa adiknya, ponakan, atau cucu mungkin ya pada kategori usia tertentu, yang biasanya yang produktif inilah yang akan mendaftarkan, mengantarkan, memberikan pemahaman di mana jadwalnya, kapan dihadirkan di fasilitas kesehatan yang terdekat. Nah ini semua informasi yang buat lansia sangat beragam, variabilitas latar belakang atau profil lansia ini terjadi, maka potensi gap tadi itu ya seperti di DKI 40% di awal cepat, kemudian naik perlahan melambat hingga 65%. Jadi masih ada proses yang harus di-endorse ya, diperkuat untuk didorong. Nah, maka cara mendorongnya, memperkuat ini adalah memperkuat dan memberikan program tambahan yaitu vaksinasi juga sekalian pada orang terdekat di lingkungan lansia atau pendamping lansia. Ini penting supaya juga ada keamanan dan kenyamanan karena interaksi antara lansia dengan pendamping ini di rumah, di lingkungan sangat penting. Nah, ini yang juga yang harus pemerintah dekati, di samping personal data lansia, tapi juga lansia ini ditanyakan apakah punya anak, adik, cucu, ataukah keluarga yang dekat yang memang sekalian saja. Nah ini sangat terkait dengan strategi di lapangan pemerintah daerah. Yang penting kuncinya ketersediaan dosis itu mencukupi, itu aja yang menjadi kunci. Baik, ketersediaan dosis dan juga dukungan dari orang terdekat. Nah, Bu Siti, saya mau ke Bu Siti. Bu Siti, mungkin terakhir ada yang bisa disampaikan bagi para lansia yang akan mendapatkan suntikan vaksinasi selama menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Ya, baik Mbak Anggita. Jadi kami menghimbau ya, khususnya tadi Pak Hermawan sampaikan, kerabat ya, untuk segera mengajak para lansia di sekitar kita, ataupun juga kalau kita bisa melihat ada tetangga kita bahkan yang usianya lansia, untuk kita ajak segera mendapatkan vaksinasi. Terlebih lagi kita tahu di penghujung bulan Ramadan ini biasanya kita punya tradisi untuk berkumpul bersama orang yang lebih dituakan atau orang tua. Ini akan tentunya dengan mereka sudah mendapatkan vaksinasi akan memberikan perlindungan, karena kita tahu mereka ini adalah kelompok yang paling rentan. Yang kedua tentunya kita tahu bahwa selama
vaksinasi, fatwa MUI selama bulan puasa vaksinasi tetap bisa didapatkan karena ini tidak membatalkan puasa. Jadi segeralah untuk segera mendapatkan vaksinasi dan mari kita bantu para lansia untuk segera mendapatkan vaksin. Baik, Bu, mungkin ada yang bisa dicontoh yang akan bisa diterapkan di provinsi lain untuk bisa menyusul DKI Jakarta dalam target realisasi vaksin lansia? Ya, jadi kita belajar dari Provinsi DKI Jakarta bahwa kita melihat bahwa bagaimana kemudian DKI Jakarta itu melakukan kegiatan door to door ya, artinya Pak RT, Pak RW itu mendata lansia di wilayahnya, kemudian melakukan penjadwalan pelaksanaan vaksinasi dengan puskesmas pada hari yang sudah ditentukan. Sehingga pada hari pelaksanaan vaksinasi tersebut dilakukan vaksinasi dan Pak RT, Pak RW itu kemudian mengajak khususnya warga lansia di wilayahnya untuk datang ke pos vaksinasi lansia tersebut. Dan itu mempercepat sebenarnya. Baik, Bu Siti dan juga Pak Hermawan, terima kasih banyak sudah hadir bersama kami dalam Morning Talk pagi ini. Selamat bertugas kembali. Terima kasih, sehat selalu. Ya, pemirsa, Good Morning Jakarta masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.